angkat untuk dunia adalah Firaun, yang mengangkat dunia adalah dalam keadaan itu adalah Qarun, dan mereka semua yang dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya puji syukur kepada Allah, kita didudukan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan untuk akhirat. Tujuan untuk bagaimana kehidupan akhirat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita. Jadi kalau manusia itu banyak dosa, jangan terlalu malu dengan dosa. Kenapa? Karena dosa itu adalah mahalul khataya wa nisya. Tempatnya manusia itu adalah pendosa. Sedangkan tempatnya Allah adalah maha pengampun. Orang yang mengenal Allah, maka dia akan menangis di hadapan Allah karena malu dengan dosanya. Bukan karena dalam keadaan dia dalam keadaan bangga dengan dosanya, tapi dia menangis dengan dosanya. Dosa itu tidak akan pernah bisa ada efek kalau kita masih hidup. Tapi adakah orang yang terus hidup dalam keadaan tidak berjumpa dengan kematian? Jadi kalau kita punya sahabat, dia tidak tunduk, dia tidak sholat, dia tidak ngaji, nyaman memang kalau masih hidup. Tapi kalau sudah dalam keadaan dia tidak ada di dunia, maka dia tidak nyaman. Kenapa? Karena Allah yang menyatakannya. Orang kalau sudah masuk liang lahat, dia akan mengatakan pada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinan. Ya Rabb, aku melihat sekarang akan keadaan alam kubur. Aku melihat sekarang bagaimana siksa di dalam kubur. Aku melihat semuanya. Tapi mereka tidak bisa memberikan kabar. Andai kata orang yang disiksa di alam kubur mendekat kepada sahabat-sahabatnya dan memberikan kabar kepada sahabatnya yang masih hidup, wallahi demi Allah, sahabatnya tidak akan bermaksiat lagi. Orang-orang tetangganya juga tidak akan bermaksiat lagi. Tapi Allah tidak izinkan mereka yang disiksa di alam barzah untuk memberikan kabar pada mereka yang masih hidup. Allah tidak izinkan mereka yang dalam keadaan diseret-seret di dalam alam barzahnya untuk memberikan kabar kepada sahabat-sahabatnya yang masih hidup. Sehingga kalau ada orang yang dalam keadaan maksiat wafat, temannya tidak bisa dikasih tahu bahwa dia sedang disiksa di alam barzahnya. Sehingga dia masih tetap asik dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalnya banyak-banyak baca salawat pada Nabi, maka itu adalah kunci kemudahannya. Jadi apa saja yang kita inginkan, raihlah dengan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang bilang saya pengen kerjaan yang enak, bagaimana kalau dengan selawat? Silahkan. Saya ingin dalam keadaan hutang saya lunas dengan selawat, silahkan saja. Saya ingin penyakit saya diangkat dengan selawat, silahkan saja. Kenapa setiap keadaan yang tidak menyenangkan, lantas engkau berselawat pada Nabi, maka keadaan itu menjadi bernilai. Orang kalau banyak hutang terus dia dalam keadaan ingin melunasinya dengan selawat, maka gara-gara hutang banyak baca selawat. Sehingga kalau dia wafat hutangnya tidak lunas, dia akan terseret ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena selawat yang dia bacakan. Satu selawat saja mendatangkan rahmat. Bagaimana orang yang dalam keadaan, sehingga Yahya Ar-Razi itu pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah seorang sufi yang mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Yahya bin Razi ini dalam keadaan selalu mendekat pada Allah. Tapi karena kondisi hidup dia berhutang sampai 1.000 dinar. Akhirnya palanya pusing dia. Kenapa? Memikirkan hutang. Saking begitu banyaknya hutangnya. Dan ketika itu Yahya bin Razi itu dalam keadaan dia tidak mengangkat tangan pada Allah, tapi hidupnya tidak nyaman dengan banyaknya hutang. Dan yang bikin tidak nyaman Yahya bin Razi itu ketika seorang yang telah memberikan pinjaman datang menagihnya. Bikin tidak nyaman lagi. Orang kalau banyak hutangnya nggak ditagih, masih pusingnya masih standar. Tapi kalau misalnya yang ngutangin udah datang, pusingnya naik. Makanya utang itu sebenarnya masalahnya gimana? Masalahnya kalau ditagih, kalau nggak ditagih, nyata. Jadi Yahya bin Razi itu pusing dengan hal itu, sehingga ketika itu dilihat dan Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana tatajafa junubuhum 'anil madaji, dia bangun tengah malam minta ampun pada Allah, akhirnya dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Kata Nabi kepada Yahya Ar-Razi, aku tidak mau engkau pusing dengan hutangmu. Berjalanlah engkau pada satu tempat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan hutangnya dilunasi dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bereskan semua persoalan kita melalui selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah para jamaah kita lanjutkan pembahasan kitabnya. Makalah yang kedua ya. Kemarin makalah yang pertama. Ya kan ada handphone download aja dari kita. Downloadnya ini aja apa? Gimana nih? Ada. Ya, kita lanjut gak apa-apa, hiburan nih. Ya, wa maqala itu saniyah itu. Halaman 9 baris ke berapa tuh? 1 2 3 4 5 15 baris 15 dari atas. Iya, an Abi Bakrin ya. Udah ya. Kita coba kaji, kita coba muzakarahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah nafa'ana bi ulumihim wa yu'li darajatihim fil jannah. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wal maqalatu tsaniyatu, dan maqalah yang kedua, an Abi Bakrin, diriwayatkan dari Abi Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah meridai anhu akan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan salasun la tudrika bisalasin. Salasun 3 perkara la tudrika tidak ditemukan bisalasin dengan 3 perkara. Maksudnya salasun khisalin, yaitu 3 perkara keadaan la tatlubu tidak akan bisa dicari bisalasin dengan 3 asya'a, dengan 3 sesuatu. Al-ghina bil muna. Yang pertama al-ghina yaitu kekayaan. Kekayaan tidak bisa dicari bil muna, yaitu dengan kerja keras. Al-ghina yaitu kekayaan tidak bisa dicari kekayaan tersebut bil muna, dengan kerja keras. Bidomim mim, yaitu dengan domanya mim. Bidomim mim, dengan domanya mim. Jam'un manmiyatun ay fala yahsilul ghina. Maksudnya fala yahsilul ghina, tidaklah dihasilkan kekayaan bil amani, yaitu bil amani, bal bil kismatin. Bil amani, dengan setiap pekerjaan atau usaha. Bal akan tetapi kekayaan tersebut bikismati minallahi ta'ala, didapatkan dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kata Abu Bakar bilang, kalau ada orang mencari 3 perkara dengan usaha yang dia kerjakan tidak akan pernah ditemukan. Nah, yang dibahas ini pertama adalah kata Abu Bakar, ada orang ingin kaya, lantas dia usaha banting tulang dan dia kerahkan seluruh tenaganya. Kata Abu Bakar, mustahil dia bisa kaya. Karena kekayaan itu adalah bikismati minallah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang ada orang tidur mulu kerjaannya. Kerja juga kagak. Nggak taunya dia bisa beli motor, bisa beli rumah. Yang kerja mulu kan? Nah, kenapa? Bapaknya mati dapat warisan. Gak emang? Yang kerja keras mulu kan? Kenapa? Emang kagak punya apa-apa. Kan banyak yang begitu. Kenapa? Bikismati minallah, bagiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika ada orang berkeinginan untuk mendapatkan harta, maka keinginannya itu hanya bermimpi saja. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, itu gak kekurangan. Ya. Ada di sini yang sehari ini gak makan? Ada gak? Ya, kayaknya gak ada ya. Dia makan 3 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan setiap hamba yang diciptakan oleh Allah hidup dalam keadaan sengsara. Pernah ada di sini ada orang miara burung kan? Atau miara ikan. Dulu kan lagi musim ikan kan? Ikan apa namanya? Ikan cupang ya? Nah, ada orang miara ikan cupang dibiarin mati? Enggak. Yang ada airnya diganti, dikuras. Udah gitu dilihat lagi, dikasih perawatan yang istimewa. Kenapa? Itu makhluk dengan makhluk. Makhluk kalau sudah mencintai sesuatu, atau makhluk kalau sudah memiliki sesuatu yang dipelihara, maka makhluk itu akan memperhatikan sesuatu yang dipelihara. Pernah lihat ikan di akuarium? Pernah.
Ada ikan cari kerja, cari makan. Enggak. Yang cari makan siapa? Yang punya ikan. Ya kan? Nah, kali itu ada ikannya si apa? Ikannya Bang Abai ikut terbang nyari makan. Nggak ada. Kenapa? Mereka tetap dalam keadaan di dalam tempatnya saja. Dan mereka menunggu bagaimana Abai ngasih makan. Ikan tuh udah pentok-pentokin mulutnya ke kaca, masih nggak ngerti juga. Kenapa? Ikan itu tetap, dia tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan rezeki sama sekali. Allah sudah buat, kita pun tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan rezeki sama sekali. Oleh karenanya setiap hamba yang berpikir dan dia dalam keadaan ketakutan dengan rezekinya, maka sungguh dia tidak mengenal Tuhan Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang selalu pusing dengan rezekinya, dia tidak mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan pusing dengan rezeki. Sampai ada orang cari rezeki, ya kan? Saya mau tanya, yang bagi rezeki siapa? Malaikat siapa? Malaikat siapa yang bagi rezeki? Mikail. Ada orang jalan, mau kemana cari rezeki? Cari tuh malaikat Mikail di mana? Bisa orang nemuin malaikat Mikail? Nggak ada. Yang ada Mikail itu akan menemukan orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Si A, si B semuanya. Mau dia ngumpet di kolong kasur juga tetap aja. Ya, ada orang mau ngumpet di kolong kasur. Kalau dia memakan rendang, dianterin tuh rendang. Ya kan? Kenapa? Karena rezeki itu tidak akan pernah tertolak ketika Allah menetapkannya. Oleh karenanya kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menyatakan, kalau orang itu ingin kaya, dia tidak akan bisa kaya kecuali dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada yang pengen kaya? Hah? Kalau dibilang kaya itu tidak bisa dicapai dengan kerja keras, yang bisa dicapai adalah bikismati minallah, bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Solusinya cuma satu, gedur pintu Allah dan minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Abu Bakar bilang bikismati minallah, orang itu bisa kaya kalau ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau yang menetapkan Allah yang menjadikan orang itu kaya, maka tidak ada cara kecuali dia mengangkat tangan di hadapan Allah. Orang pengen kaya dagang, udah gitu ketipu lagi, ya kan? Duit 20 juta hilang katanya, mendingan gua dagang, udah ketipu. Jadi ada orang yang ingin kaya dagang malah bangkrut. Kenapa? Karena memang Allah tidak menempatkan itu semua. Nah, ini yang dikatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq menyatakan tidak akan pernah didapatkan kekayaan itu dengan kerja keras dan apapun. Makanya kalau kerja keras bisa kaya, kuli bangunan cepat kayanya. Kenapa? Ngangkat batu, ya kan? Nyangkul pasir. Apalagi yang kuli-kuli jalanan, yang bikin jalan apa? Yang gali jalanan. Hujan-hujan masih gali aja. Tetap aja hidupnya. Kenapa? Karena itu semua. Oleh karenanya jangan engkau kejar dunia, tapi kejarlah akhirat. Dan orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, wallahi demi Allah, dia tidak akan gunakan kekayaannya untuk menyenangkan nafsunya. Dia akan menggunakan kekayaannya untuk memperlihatkan di hadapan Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang telah memberikan kenikmatan itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran menyatakan wa mimma razaqnakum yunfikun, kata Allah, sebagian daripada rezeki yunfikun yang aku berikan kepada kalian, yunfikun mereka infakkan. Sampai akhirnya ketika ada orang hidup dan dia tidak berinfak, maka ketika wafat dia mengatakan pada Allah, Rabbi laula akhartani, wahai Allah, kalau engkau tunda saja kematianku, fa asaddaqa wa akun minas salihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Itu kalau orang sudah mati. Makanya orang kalau udah mati alim semua loh. Ya. Orang yang nggak pernah sholat kalau mati, ya udah dikafanin masuk liang kubur, mau sholat gak dia? Mau. Ya Rob, aku mau sholat ya Rob. Sholat situ di dalam kuburan. Jadi semua orang itu yang tidak alim, yang tidak tunduk pada Allah, maka dia akan mau tunduk di hadapan Allah saat masanya sudah tidak ada lagi. Jadi masanya tidak ada lagi. Jadi kalau orang yang tidak pernah sholat, nanti kalau dia mati pengen sholat dia. Kenapa? Dia ingin bertaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, orang yang ingin taat saat masanya sudah habis, maka itu adalah sesuatu hal yang mustahil terjadi.
Sebelum waktu kita habis, maka gunakan untuk nilai ketaatan di hadapan Allah. Jadi ini para jamaah sekalian, kata Abu Bakar, kalau engkau ingin mendapatkan kekayaan dan kekayaan itu adalah bikismati minallah, maka dekati Allah. Dan akhirnya banyak sekali orang-orang yang berdoa munajat pada Allah. Mau kaya kurang atau mau mau kita nggak kaya tapi cukup. Kira-kira ada gak orang yang kaya kekurangan? Ada gak orang kaya kekurangan? Hah? Rumah punya, mobil punya, makan gak bisa. Kenapa? Paru-parunya udah rusak. Ada orang semuanya punya segala-galanya dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Lagi susah kerja keras. Untuk apa? Biar bisa makan enak. Kira dapat duit dia bisa makan enak. Kenapa? Sakit mah. Jadi kenikmatan itu tidak bisa dikejar oleh seorang hamba. Hamba itu hanya layak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah, maka gunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakannya, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala faman tajidillah tajidah kullu syai. Kalau dia sudah menemukan Allah, dia akan menemukan segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala kuncinya. Makanya kalau di dunia kan begini. Ada orang kenal dengan pejabat. Pejabatnya dermawan. Kalau dia susah minta bantuan ditolong enggak? Ditolong enggak? Tolong. Kenapa? Orang teman akrab. Kenapa? Udah begitu juga temannya kaya. Jabatannya juga tinggi atau dia punya kekayaan. Mudah sekali. Dia cuma bilang minta tolong saja. Karena kita tidak bisa untuk sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Allah tahu hamba-hamba yang susah. Allah tidak pernah tidak mengetahui hambanya yang kekurangan, hambanya yang susah, hambanya yang banyak hutang, hambanya yang dalam keadaan bingung dengan persoalannya sampai dialurkan dikalakan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Aku tahu engkau sendirian dan aku tahu engkau bimbang dengan kesendirianmu dengan masalah yang kau hadapi. Fa'agna, dan aku akan berikan jalan keluarnya. Jadi Allah yang bilang, aku tahu ada hambaku pusing. Aku tahu ada hambaku dalam keadaan kekurangan. Aku tahu ada hambaku yang dalam keadaan bimbang. Aku tahu ada hambaku yang dalam keadaan begitu banyaknya masalah sehingga dia tidak tenang. Tapi dia tidak mau memanggil namaku. Dia tidak mau mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang dinyatakan. Orang kalau sudah dalam keadaan sulit, maka dia mencari siapa yang bisa membantunya. Tapi ketika kita dalam keadaan sulit, mata batin kita tertutup, kolbu kita tertutup, sehingga kolbu kita itu tidak pernah menjawabnya. Allah yang menolongmu. Kolbu kita tertutup, yang ada adalah akal kita, sehingga ketika dapat problem, makhluk mana yang akan bisa menolongmu? Semakin banyak makhluk yang engkau sandarkan, maka semakin bermasalah dalam hidupmu. Semakin tidak ada makhluk yang engkau sandarkan, hanya Allah, sehingga engkau menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu aja yang dia baca. Kalau mau praktekkan kita coba. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah dan itu yang jarang kita praktekkan. Kenapa? Karena yang selalu kita praktekkan adalah kalau mau dapat duit kesini nih, nah, kerjain ini dikerjain. Tapi ketika Allah bilang mendekatlah engkau kepadaku, aku akan berikan apa yang kau inginkan, susah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dihalangi oleh iblis laknatullah alaih. Orang kalau sudah ingin minta bantuan sama Allah, yang ngelarang itu iblis. Dijegat sama iblis. Kenapa? Jangan sampai dia minta tolong dengan Allah. Kalau dia minta tolong dengan Allah, bermasalah iblis. Kenapa? Kalau dia sampai minta tolong pada Allah, yang pertama adalah Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua adalah orang itu akan diberikan ketenangan. Yang ketiga, orang itu akan dikabulkan hajatnya. Yang keempat, orang itu akan diberikan keberkahan. Sehingga ini masalah bagi iblis. Sehingga kalau orang punya masalah, dia tidak berpikir kepada Allah karena iblis sudah membuat rancau. Iblis sudah membuat cara-cara bagaimana orang itu tidak mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa didapatkan. Dan yang keduanya apalagi kata Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, kekayaan tidak bisa didapatkan dengan kerja keras, tapi bikismati minallah. Wa sababun bil khidabi,
Dan juga wasababun, masa muda tidak bisa didapatkan bil khidabi, yaitu dengan semir. Jadi ada orang yang sudah masa tuanya dia ingin muda. Ya kan ada kan? Kakek-kakek pengen kuat lagi, fitness, akhirnya gemuk kagak. Capek ini, pakai. Jadi tidak bisa masa muda itu kembali ketika Allah sudah meletakkan masa tua. Jadi masa muda tidak bisa engkau kembalikan. Kata, walaupun engkau dalam keadaan menjaganya, menjaga semua makanan-makanan atau menjaga semua pekerjaan, itu tidak akan bisa didapatkan. Maka dikatakan bahwa orang yang dalam keadaan masih kuat untuk berjalan menuju pada masjid, maka berjalannya menuju pada masjid. Mata yang masih bisa memandang Al-Quran, maka pandanglah. Akan datang satu masa nanti, engkau ingin ke masjid, tapi engkau sudah tidak bisa berjalan. Engkau ingin baca Al-Quran, tapi matamu sudah rabun. Engkau ingin dalam keadaan berzikir, tapi engkau tidak kuat lagi. Ini nanti ditanamkan oleh Allah. Orang kalau sudah kekuatannya hilang, keinginannya baru datang. Dan ketika punya kekuatan, keinginannya tidak ada. Kenapa? Karena setiap keinginan yang didatangkan oleh Allah, lantas dia tidak punya kekuatan, maka keinginan itu hanya menjadi penyesalan. Setiap kekuatan yang ada tanpa ada keinginan, maka kekuatan itu akan terbuang percuma dalam hidup. Kenapa? Karena dia tidak punya keinginan, tapi memiliki kekuatan. Anak muda punya keinginan, punya kekuatan, tapi sulit untuk mendatangkan keinginan. Keinginan untuk mendekat pada Allah membaca Al-Quran, keinginan untuk dalam keadaan mendekat pada Allah dengan zikir, keinginan untuk dalam keadaan menjaga pandangan, dan itu adalah perkara yang sulit. Oleh karenanya para jamaah sekalian, ibadah itu bukan kita ciptakan, tapi ibadah adalah anugerah dari Allah. Jangan kita paksakan untuk kita mampu beribadah, tapi paksakan diri kita untuk meminta pada Allah agar diberikan hidayah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Abu Bakar As-Siddiq, bahwa orang yang dalam keadaan mencari sesuatu tidak akan pernah ditemukan dengan dia berusaha. Wasihatun bil adwiyatin. Wasihatun, dan kesehatan dia cari bi adwiyatin, dengan obat. Ada orang pengen sehat, dia ingin mencari kesehatan dengan obat. Ini mustahil ditemukan. Oleh karenanya, ada orang sakit, lantas dia ke dokter, dia ingin sehat. Kata Abu Bakar As-Siddiq, mustahil dia dapatkan. Karena kesehatan itu bukan dengan obat. Kesehatan itu bukan dengan berobat. Tapi Abu Bakar menyatakan kesehatan itu fala tasilu sihatun binafsin adwiyatun bal bisifa'illahi, kecuali dengan obat dari Allah Jalla Jalla. Makanya ada orang Kristen jadi dokter. Orang yang datang orang Muslim. Nah, ditanya sama dokter Kristennya, kamu datang juga ke saya, agama saya beda. Nah, kalau kita orang yang tidak bertauhid bingung jawab. Tapi kalau kita orang yang bertauhid mudah jawabnya. Kalau saja Allah tidak meletakkan kesembuhan pada tangan Bapak, mustahil saya datang. Begitu maha kasihnya saja. Allah kalau sudah menitipkan sesuatu tidak peduli kepada siapa hamba itu harus mengambilnya. Dan ini yang dikatakan. Oleh karenanya, kata Abu Bakar As-Siddiq, engkau ingin cari kesehatan dengan obat, itu adalah perkara yang mustahil. Nah, makanya kalau ada orang ibu kita sakit atau tetangga kita sakit, jangan engkau tunjukkan dokter yang paling canggih, tapi tunjukkanlah zat yang maha menguasai. Dan kalau itu sudah terjadi, dia mengangkat tangan di hadapan Allah, maka dia akan bergerak menuju dokter yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai dokter yang ditetapkan kesembuhan. Jadi dokternya itu tidak bisa mengobati, tapi diletakkan oleh Allah. Makanya ada orang kan begitu, lagi sakit datang ke dokter. Coba aja datang ke puskesmas, pilek obatnya itu, pusing obatnya itu. Sama gak kalau puskesmas? Sama aja, kata temannya, sakit apa lu, pileknya obatnya begini. Tapi ternyata sembuh juga. Kenapa? Karena bukan obat, kata Abu Bakar As-Siddiq, bukan dengan obat, tapi bisifa'in minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau sudah dalam keadaan dia dalam keadaan sakit, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyembuhkan, macam-macam caranya. Ada orang lagi sakit-sakit batuk, Allah ingin menyembuhkan dia saat dia merokok. Rokoknya Samsu lagi. Nah, akhirnya dia bilang apa? Wah, Samsu ngilangin batuk nih. Temennya lagi batuk nih, Samsu tambah parah.
Kan pernah begitu. Siapa? Ustadz Ali aja pernah. Gara-gara obat. Mau sehat dia minum obat, salah. Tapi makanya Abu Bakar As-Siddiq menyatakan dengan sebenar-benarnya, tidak akan kau temukan kesehatan dengan obat. Kenapa? Karena Abu Bakar menyatakan bahwa kesehatan itu bisa engkau temukan bisifaillahi ta'ala. Dari sifat-sifat itu adalah obat dari Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karenanya Allah adalah klinik 24 jam. Silakan kau datang kepada Allah dan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah, tidak perlu antri. Cukup engkau gelar sejadahmu dan kau ambil air wudhu dan teteskan air matamu di hadapan Allah. Maka Allah akan mengobati setiap orang yang sakit. Allah akan mengobati setiap orang-orang yang dalam keadaan kebingungan. Ini yang Abu Bakar As-Siddiq inginkan. Kalau engkau ingin cari kekayaan, jangan kau kejar dengan kerja keras, tapi dekati Allah Jalla Jalaluhu. Kalau engkau ingin dalam keadaan masa mudamu yang telah berlalu, maka jangan kau tangisi. Tidak akan pernah kembali lagi masa mudamu, walaupun engkau dalam keadaan menyemir seluruh badanmu atau dengan operasi apapun, maka itu tidak akan terjadi. Dan kalau engkau dalam keadaan ingin mencari sehat, jangan kau cari dengan obat, tapi carilah dengan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadi satu tujuan sampai dikatakan oleh orang-orang tariqat, ilahi antal maksud wa ridhakal matlub, atina mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Rabb, engkau tujuanku dan engkaulah yang aku cari. Oleh karenanya para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita bermanfaat untuk selalu mengenal zat yang memberikan kemanfaatan dalam hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan kita mati dalam keadaan lalai, tapi Allah bimbing kita sebagaimana Allah membimbing malam hari ini. Ya Rabb, engkau telah mengumpulkan kami di majelis ini karena hidayahmu, maka jadikan hidayahmu engkau turunkan saat kami sakaratul maut. Saat kami dalam keadaan sakaratul maut, maka turunkan hidayahmu ya Rabb, dan jadikan kami orang-orang yang memanggil namamu saat engkau akan akhirkan kehidupan kami ya Rabb. Kalau kami mengandalkan amal kami, mustahil kami bisa memanggil namamu ya Rabb. Tapi kami mengandalkan rahmanmu dan kasih sayangmu ya Rabb, dan kami meminta kepada maghfirahmu ya Rabb. Jadikan mereka semua yang telah wafat, yang berada di alam barzah, saudara kita, nenek kita, kakek kita, semuanya orang-orang yang terdekat kepada kita. Andai kata mereka semua bertanggung jawab dengan segala maksiatnya, ampuni ya Rabb dari majlis ini ya Rabb. Angkat derajat mereka semua ya Rabb, dan berikan mereka kenikmatan di alam barzahnya ya Rabb. Jadikan alam barzahnya rodoh min riyadil jannah ya Rabb. Dan kami persilahkan dan kami anugerahkan semua nilai-nilai pahala ini ya Rabb. Kami duduk dalam majlis untuk orang-orang terdekat yang berada di alam barzah ya Rabb. Untuk mereka semua mendapatkan maghfirahmu ya Rabb. Ala haziniyah wa ala kullin sariha wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. قل أنا ونبينا أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح ولله ما في السماوات والأرض وهو الذي يحكم كل جميعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
billahil aliyyil azim. Saya mohon maaf atas segala yang tidak baik. Semua kebaikan adalah petunjuk dan hidayah dari Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.